Pimpinan DPR tinjau warga terdampak banjir di Jaktim. DPR komitmen kawal pemberian THR pegawai Sritex. DPR apresiasi kebijakan Presiden Prabowo di mudik Lebaran. Halo pemirsa, untuk mengawali akhir pekan Anda, Timpa Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami hadirkan dari Gedung Parlemen Indonesia. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsur Rizal juga mengunjungi para warga terdampak banjir di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan dalam kunjungannya ini dirinya juga menyerahkan bantuan kepada warga dan juga korban banjir berupa family kit. Wilayah Jabodetabek kini menjadi sorotan usai bencana banjir yang melanda di beberapa daerah. Salah satunya yakni wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsur Rizal mengunjungi langsung di kediaman warga yang terdampak banjir. Bahkan kunjungan itu juga Cucun memberikan bantuan berupa family kit. Dirinya menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengatasi banjir di kawasan Kebonpala. Tidak hanya itu saja, ia juga mendukung anggaran yang diperlukan pemerintah untuk menata kawasan Kebonpala agar tidak terus-menerus terjadi banjir. Ini mungkin bisa sedikit membantu mereka yang untuk hanya pada saat-saat susah untuk melakukan upaya ikhtiar di saat bencana ini. Mungkin tidak selamanya juga. Paling hanya untuk 1 hari atau 2 hari. Makanya perlu tadi yang digambarkan oleh Sestam BNPB itu adalah pentahelix, kolaborasi dari semua sektor, dari semua komponen masyarakat, baik pemerintah juga di sini tidak ada ego sektoral. Walaupun misalkan ini pemerintah DKI sekarang di sini, pemerintah pusat yang ini, enggak, semua pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Ya, kita memastikan itu tidak ada sekarang ego sektoral, harus betul-betul ketika ada bencana turun semua. Kemanusiaan lebih penting ketimbang tadi. Kang, tadi bertemu dengan warga ya, apa yang disampaikan kepada Kang Cucun, harapan dari warga? Ya, harapan warga harus ada penanganan ya, tidak terus-menerus karena bukan hanya sekarang ini dinikmati atau mereka sudah nyaman dengan siklus tahunan atau 5 tahunan, pingin ada penanggulangan. Upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun DKI, bagaimana dari hulu ke hilir ini bisa tertata dengan baik. Jangan sampai terus-terusan Kampung Melayu ini nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba banjir. Di Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, DPR juga menggelar rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dan dalam rapat paripurna kali ini, DPR juga mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 pemain Timnas Indonesia, yakni Emil Audero dan James Joy Pelupesi. Dalam menambah kekuatan skuad sepak bola Garuda Merah Putih, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 calon pemain baru. Pengesahan tersebut diambil melalui rapat paripurna DPR masa persidangan 2 tahun, sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Ketiga nama pemain ini, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi, diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia yang akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor R15, R16, R17 tahun 2025, tanggal 3 Maret 2025, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025, menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melaksanakan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui
pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matthews Palupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Robin James. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal juga menanggapi usulan mengenai penanganan banjir di Jabodetabek diambil alih oleh pemerintah pusat. Dan ia juga mengatakan dalam menangani banjir harus dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal usai menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Cucun mengatakan dalam menangani banjir tidak hanya dilakukan pemerintah pusat saja, melainkan juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus berkolaborasi untuk menangani banjir yang melanda Jabodetabek tersebut. Sebetulnya kan kalau sinergi ya, bukan hanya pemerintah pusat. Ini problem sudah lama dan ini siklus tahunan. Makanya kita perlu, kalau pemerintah pusat pasti supporting dari sisi anggaran ya, bagaimana melakukan rekayasa cuaca, penataan di hulu, itu emang semua harus sinergi, tidak hanya pemerintah pusat, daerah sendiri, Pemda harus sigap. Selama ini ya kita berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan wilayah hulu, sehingga yang di hilir, yang ini DKI tidak terus-menerus menjadi kena dampak. Makanya yang harus dilakukan ini sinergitas. Sekarang ini pastilah di bawah pemerintahan Pak Prabowo sinergi ini akan terjadi dari mulai pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota yang ada di Bogor sana. Oke. Kolaborasi ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati juga mendorong pemerintah untuk terus mengawal hak-hak dari eks-karyawan PT Sritex untuk segera mendapatkan hak jaminan hari tua atau JHT dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Dan hal tersebut juga disampaikan dalam RDPU Komisi 9 DPR RI dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Dan ia juga sempat menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulanan Februari 2025 secara penuh. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari 2025 secara utuh. Selain itu, ia juga mendorong pencairan hak-hak pekerja, termasuk JHT dan JKP, agar mereka dapat bertahan dalam beberapa bulan ke depan, terutama saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami turut prihatin dengan situasi yang terjadi dan dialami oleh teman-teman pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini semua ada jalan keluarnya nanti insya Allah sesuai tadi yang disampaikan dan harapan-harapan yang disampaikan. Yang kedua, kami juga melihat dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyampaikan beberapa hal dan rilisnya juga yang akan memperjuangkan hak dari teman-teman ya, termasuk tadi yang disampaikan terkait dengan hak JKP ya, skema JKP-nya, dan juga dari BPJS Tenaga Kerja berarti ada JHT dan juga ada JKP yang seharusnya sudah dilakukan. Lebih lanjut, Kurniasih menyoroti skema JKP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa pekerja berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari gaji mereka. Ia berharap aturan ini dapat segera diimplementasikan untuk membantu pekerja PT Sritex yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa selain solusi jangka pendek, perlu adanya upaya jangka menengah untuk memastikan hak-hak pekerja tetap diperjuangkan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pencairan pesangon setelah aset-aset perusahaan dilelang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo,
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya di mana Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto juga menyambangi Komisi 9 DPR untuk melakukan audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dan juga audiensi tersebut meminta DPR agar dapat membantu para pekerja Sritex. Usai pilot, PT Sritex dikabarkan akan kembali beroperasi dengan memperkerjakan para karyawan yang sebelumnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto meminta hak tunjangan hari raya karyawan untuk dapat segera cair sebelum nantinya dipekerjakan kembali di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada DPR untuk dapat membantu para pekerja Sritex agar mendapatkan hak-haknya. Bahkan, dirinya juga meminta DPR memberikan penjelasan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan mengenai pencairan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ada hak lain yaitu terkait dengan yang tunjangan kehilangan jabatan, tunjangan kehilangan pekerjaan, ya, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan JHT. Nah, itu yang dari BPJS Ketenagakerjaan, itu yang sampai hari ini kita masih akses untuk mendapatkan itu, karena itu kan untuk mendapatkan itu harus melalui mekanisme online, ya, begitu. Tapi kami meminta, karena ini sifatnya PHK massal, ada 10.000 buruh yang ter-PHK secara mendadak, kami minta untuk di-backup juga oleh DPR Komisi 9 ini agar di BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang maksimal. Dari Jakarta, Fahrizal, Fahim Atar, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago juga mengaku bahwa menghubungi Direktur BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan hari tua ex-pegawai Sritex melalui telepon seluler. Dan dirinya juga menyebut bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan jaminan hari tua ex-pegawai Sritex secara bertahap mulai hari besok. Hal tersebut disampaikan langsung oleh anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago usai menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Serikat Pekerja Sritex di Kompleks Parlemen. Irma mengatakan pembayaran jaminan hari tua atau JHT kepada ex-karyawan Sritex akan dilakukan secara bertahap. Nantinya perharinya pencarian jaminan hari tua diberikan kepada 1.000 ex-karyawan Sritex. Saya barusan nih ya, mohon maaf saya mungkin bisa nanti lihatin. Saya barusan telepon Direktur BPJS nih, TK ya. Saya bilang saya minta semua kewajiban terutama JHT untuk bisa dibayarkan segera. Nah, tadi beliau menyampaikan kepada saya secara pribadi, tadi barusan saya telepon, mulai besok mereka akan membayarkan JHT per hari 1.000, karena memang dibutuhkan uang tunai, jadi nggak bisa juga banyak-banyak mereka bilang. Tapi selama 8 hari JHT akan diselesaikan secara komprehensif, jadi selama 8 hari. Kewajiban itu akan dibayarkan oleh BPJS TK. Saya bilang, kalau nggak 8 hari nggak selesai, saya kejar loh, saya bilang. Karena terus terang ini harus segera selesai, ini mau lebaran loh ya, kita sama-sama butuh nih ya. Kita juga tahu bahwa puasa dan lebaran itu punya kebutuhan anggaran di rumah tangga itu 2 kali lipat. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani juga mengatakan akan berkomitmen untuk mengawal pemberian tunjangan hari raya ataupun THR bagi seluruh pekerja Sritex yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja pada beberapa waktu yang lalu. Dan dia juga sempat menekankan kebutuhan pekerja selama bulan Ramadan dan juga Lebaran meningkat 2 kali lipat dibandingkan biasanya. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani menjelaskan bahwa ia akan berkomitmen untuk mengawal pemberian tunjangan hari raya. Oleh karena itu, Irma meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan diskresi kepada pemerintah
dan juga jika diperlukan memberikan subsidi guna membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemberian THR. Dirinya juga mengingatkan pentingnya agar perusahaan baru yang nantinya menggantikan Sritex tetap memenuhi kewajiban kepada pekerja. Ia berharap melalui upaya bersama dengan pemerintah dapat ditemukan solusi terbaik bagi para pekerja yang berjuang demi mendapatkan hak mereka. Sudah menyampaikan kepada Pak Wamen terkait masalah THR. Saya sampaikan bahwa THR itu yang utama yang akan kami kawal untuk bisa diberikan kepada seluruh pekerja Sritex. Karena untuk puasa dan lebaran itu kebutuhan kawan-kawan itu jadi 2 kali lipat dari yang biasanya. Maka kemudian saya minta kepada Menaker untuk memberikan diskresi, ya, meminta kepada pemerintah, ya kalau perlu berikan subsidi untuk bisa menanggulangi pemberian THR. Kalau perlu juga tekan itu yang namanya kurator untuk segera mengeluarkan hak-hak yang memang menjadi kewajiban mereka terhadap pekerja, terutama untuk THR. Itu yang udah saya sampaikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI juga melakukan sidak di pasar tradisional. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Sinpo Parlemen. Kita lanjutkan informasinya di mana Komisi 9 DPR RI juga melakukan inspeksi mendadak di Pasar Pusat Kota Pekanbaru guna untuk memastikan keamanan pangan menjelang bulan Ramadan. Dan dalam sidak kali ini, Komisi 9 turut juga menghadirkan mobil laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan uji langsung terhadap berbagai sampel makanan seperti dengan kerupuk, tahu, tempe, ayam, ikan, dan juga udang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihiatul Wafiro yang memimpin kunjungan tersebut menegaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mengonsumsi makanan yang aman dan bebas dari bahan berbahaya. Beberapa menit setelah dilakukan pengujian, Nihiatul mengungkapkan bahwa sebagian besar sampel yang diperiksa dinyatakan aman dan negatif dari kandungan rodamin B. Kita ingin memastikan bahwa nanti selama puasa ini jajanan, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar sehat. Makanya kita membawa ini mobil lab dari Badan POM untuk ngecek tadi makanan-makanan yang kita pikir indikasi untuk dicampuri bahan-bahan yang tidak harusnya dikonsumsi oleh masyarakat itu kita tes. Makanya kita lihat dulu apakah kerupuk-kerupuk tadi yang berwarna-warni itu ada campuran pewarna baju kah atau tidak, ada boraksnya atau tidak, ada formalinnya atau tidak, kita lihat hasilnya. Bentar lagi keluar. Oke. Aman nih. Kerupuk ini alhamdulillah aman dari rodamin, jadi Warna rodamin aman dari rodamin B. Warna rodamin B-nya aman, jadi saya sampaikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Ibu Bapak aman nanti untuk mengkonsumsi kerupuk merah. Namanya khusus boleh digoreng, jadi sudah kita tes dan ini hasilnya bahwa
Negatif rodamin B. Komisi 9 DPR RI juga meminta BPOM untuk meningkatkan sosialisasi kepada produsen terkait bahan tambahan yang dilarang serta memberikan edukasi kepada konsumen mengenai makanan yang aman dikonsumsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI melibatkan para pelaku pariwisata maupun asosiasi di Nusa Tenggara Barat atau NTB dalam rangka membahas dan juga menyerap aspirasi kebutuhan industri pariwisata. Dan ia juga sempat menekankan pentingnya keberlanjutan dan kualitas pariwisata, quality tourism, dan juga menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat pariwisata tinggi, agar mereka lebih siap dalam mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing. Kunjungan kerja ini berfokus pada destinasi unggulan seperti Mandalika dan Gili Trawangan. Politisi fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa fokus serap aspirasi di lokasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta diperhatikan dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Kepariwisataan. Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata setempat dalam kunjungan ini. Kehadiran mereka memungkinkan adanya dialog langsung dengan para pengusaha pariwisata untuk menampung keluhan serta masukan. Dengan yang terjadi selama pandemi, efeknya terhadap kepariwisataan Indonesia, harus ada perbaikan di dalam kebijakan kita. Undang-undang kita supaya memperhatikan keberlanjutan, memperhatikan quality tourism. Kita juga ingin memperjuangkan agar edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kepariwisataannya itu tinggi, bisa ada perbaikan supaya kita bisa meningkatkan kepariwisataan kita, terutama pariwisata daya tarik Indonesia ke masyarakat mancanegara. Selain itu, legislator Dapil Jakarta 3 itu juga menjelaskan bahwa revisi RUU ini merupakan carryover dari periode sebelumnya yang sempat mengalami hambatan. Salah satu tantangan adalah penolakan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap pendidikan sebagai ranah mereka, meskipun aspek edukasi dalam sektor pariwisata bisa diperjuangkan dalam regulasi ini. Ia menegaskan pentingnya menjamin kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, termasuk perhotelan, kuliner, dan lainnya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak positif pariwisata terhadap ekonomi lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR juga mengapresiasi langkah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga tiket pesawat hingga diskon tarif tol 20% selama mudik Lebaran. Bahkan Wakil Ketua DPR Adis Kadir juga mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan pemerintahan istimewa yang mampu membuat kebijakan pro terhadap rakyat. Kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menuai respon positif dari kalangan masyarakat hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, Presiden Prabowo kini kembali menurunkan harga tiket pesawat untuk selama arus mudik Lebaran. Tidak hanya itu saja, Prabowo juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% serta memberikan ribuan kuota mudik gratis dengan transportasi kereta api, kapal laut, dan bus. Dengan kebijakan pro rakyat ini, pimpinan DPR mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membuat masyarakat senang. Bahkan pemerintahan Prabowo disebut sebagai pemerintahan yang istimewa. Ya ini kan bagus. Orang kan memang di akhir-akhir Lebaran ini kan biasanya banyak sekali bepergian, mudik dan lain sebagainya. Jadi ini kan membebankan juga masyarakat seluruhnya di Indonesia dalam rangka menghadapi Lebaran, dalam rangka berlebaran bersama dengan keluarga. Kita berharap kalau ini bisa diberikan bukan hanya saat Lebaran, tapi untuk seluruhnya harga tiket itu turun dan lain sebagainya. Ini kan pemerintahan Prabowo berarti kan istimewa banget gitu loh. Rakyat senang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Parlemen kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.